Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Ibu Marlina Muhammad dari SMP 1 Indrapuri, kemudian Bapak Zulfami SPD dari Sekolah SD Negeri Cot Bambu, kemudian saya sendiri Edi Kurniawan dari Sekolah SD Negeri Anegli, kemudian ada Ibu Suwaibah dari Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Cotgli, kemudian yang terakhir Ibu Ernawati SPD dari SD Negeri Sihom, dengan fasilitator Ibu Irmi MPD. Kali ini kami akan mencoba membahas tentang ruang kolaborasi modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk itu, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran khusus di mana CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Kecamatan Indrapuri merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang posisinya berada di tengah-tengah Kabupaten Aceh Besar itu sendiri. Kemudian ada 7 aset utama di Kecamatan Indrapuri. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal politik, modal agama dan budaya, dan yang terakhir modal finansial. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat 7 aset utama yang dimiliki oleh Kecamatan Indrapuri. Yang pertama ada modal manusia, di mana modal manusia terbagi menjadi yang pertama adalah A, bidang pendidikan, di mana asetnya adalah kepala sekolah. Pada kepala sekolah ini ada pendidikan S1 dan S2, memiliki serdik dan calon guru penggerak. Pemanfaatannya sebagai manajer, sebagai supervisor, dan sebagai leader. Selanjutnya, modal manusia di bidang pendidikan yang kedua adalah guru, di mana memiliki pendidikan S1 dan S2, memiliki sertifikat pendidik, kemudian calon guru penggerak, di mana pemanfaatannya sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Kemudian bagian ketiga pada bidang pendidikan yaitu tenaga kependidikan, di mana pemanfaatannya pemberdayaan potensi secara maksimal untuk menunjang program sekolah, kemudian menyusun ADM perlengkapan sekolah. Kemudian selanjutnya bidang pendidikan pada bagian murid, di mana berprestasi dan berbakat, pemanfaatannya indikator penanda kualitas masa depan daerah. Selanjutnya masih di bidang pendidikan yaitu pengawas sekolah, di mana pemanfaatannya sebagai pengawasan lembaga pendidikan dan sebagai supervisor akademik dan manajerial. Kemudian bidang pendidikan yang terakhir adalah komite dan orang tua murid, di mana mempunyai latar belakang yang heterogen. Pemanfaatannya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan untuk memajukan sekolah. Kemudian kita masuk modal manusia yang B di bidang kesehatan, di mana ada dokter gigi, perawat, dan bidan. Pemanfaatannya, sekolah dapat berkolaborasi dengan tenaga medis dalam membuat bidang UKS yang melibatkan tenaga medis di atas, misalnya pemeriksaan kesehatan murid, sosialisasi cara gosok gigi, dan cuci tangan yang baik. Kemudian modal manusia yang ketiga adalah C, bidang penegak hukum, di mana ada tentara dan polisi. Pemanfaatannya, sekolah dapat berkolaborasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum dalam membuat program sekolah seperti Pak Polisi ke sekolah memberikan penyuluhan tentang tata tertib berkendaraan di jalan umum, kenakalan remaja, dan Pak Tentara bisa juga memberikan program baris berbaris di sekolah. Kita lanjutkan nomor 2, modal sosial, di mana aset yang ada pada Kecamatan Indrapuri itu yang pertama adanya organisasi badan permusyawaratan desa, yang kedua gabungan kelompok tani, kemudian gabungan kelompok ternak,
Yang keempat, Ikatan Pemuda-Pemudi Indrapuri. Yang kelima, adanya sektor kepolisian atau Muspika. Yang keenam, adanya unit puskesmas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, MGMP sekolah. Pemanfaatannya, sekolah dapat menjalin kerjasama dan organisasi yang bergerak di bidang sosial seperti wisata, edukasi, penyuluhan dan praktek lainnya, sehingga sekolah akan menjadi lebih mudah mewujudkan pembelajaran dan visi misi sekolah. Kemudian yang ketiga, ada modal fisik, di mana mempunyai aset. Yang pertama, bangunan sarana prasarana. Yang kedua, bangunan pesantren dan TPQ. Kemudian yang ketiga, bangunan masjid. Yang keempat, lapangan upacara dan olahraga. Yang kelima, bangunan rumah sakit dan puskesmas. Yang keenam, museum, maksud kami bangunan museum. Dan yang ketujuh, perkebunan buah langsat dan rambutan. Kemudian pemanfaatannya, satu, sebagai tempat PBM baik akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua, pembentukan karakter atau akhlak. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan keagamaan. Kemudian sarana olahraga dan pelaksanaan hari-hari besar. Kemudian yang kelima, pelayanan kesehatan masyarakat. Dan yang ketujuh, sebagai situs sejarah. Dan yang ketujuh, sebagai sarana edukasi pertanian. Lanjut pada modal lingkungan alam, di mana aset yang dimiliki Kecamatan Indrapuri yang pertama adalah lingkungan sekitar sekolah banyak ternak sapi, di mana pemanfaatannya dibuat pupuk kompos dan media tanam. Kemudian modal lingkungan alam yang kedua yang dimiliki Kecamatan Indrapuri adalah irigasi di lingkungan sekitar sekolah, di mana pemanfaatannya ekosistem di sungai dan di sekitarnya digunakan sebagai sumber belajar anak dan tempat belajar di alam. Kemudian yang selanjutnya pada modal lingkungan alam, aset yang dimiliki oleh Kecamatan Indrapuri adalah lahan kosong sekolah, di mana dibuat kebun, merawat makhluk hidup dan hasil panen dapat digunakan sebagai obat ataupun bahan masakan. Kemudian yang terakhir pada modal lingkungan alam yang dimiliki oleh Kecamatan Indrapuri adalah sampah plastik, di mana pemanfaatannya daur ulang sampah plastik untuk dijadikan pajangan kelas. Kemudian yang kelima, modal finansial, di mana aset yang dimiliki adalah dana BOS, laba kantin sekolah, dana mandiri dari luar sekolah, di mana pemanfaatannya satu, penggunaan anggaran dana untuk pembelajaran, di mana pemanfaatannya yang pertama adalah penggunaan anggaran dana untuk pembelajaran dan aktivitas siswa. Yang kedua, laba kantin sekolah digunakan untuk kegiatan sosial. Dan yang ketiga, bantuan dana dari luar untuk pelaksanaan program sekolah. Yang keenam, modal politik, di mana yang pertama ada rapat komite sekolah, pemanfaatannya sebagai pendukung program sekolah. Kemudian ada anggota DPRA, pemanfaatannya adalah sebagai pendukung program sekolah juga. 7. Modal agama dan budaya, di mana aset yang dimiliki Kecamatan Indrapuri yang pertama adalah masyarakat yang religius dan banyak tokoh agama. Kemudian 99% siswa bersuku Aceh. Pemanfaatannya, tokoh agama di sekitar dapat diberdayakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Kemudian yang kedua, suku Aceh terkenal dengan Serambi Mekah, taat beribadah, banyak didirikan pesantren, TPQ, TPA, sehingga hal ini bisa memanfaatkan untuk pembentukan karakter siswa. Baik, mungkin ini saja penjelasan dari kami kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.